Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat bersilaturahim melalui Zoom untuk kita bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali membahas tentang hal-hal yang diperlukan dan hal-hal yang wajib kita ketahui yang bisa tentunya membawa semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini tema kita berkaitan dengan amal-amal soleh yang bisa menjauhkan dari api nerakanya Allah dan ciri-ciri orang yang dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seluruh amal secara umum, seluruh amal soleh itu menjauhkan dari murkanya Allah, menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seluruh amal soleh itu akan mendekatkan seseorang kepada ridho dan surganya Allah. Begitu juga secara umum bahwa semua maksiat yang dilakukan oleh seseorang, baik maksiat terhadap dirinya sendiri atau maksiat dengan sesama orang lain atau sama makhluknya Allah, atau maksiat dengan tidak mentaati perintah Allah, maka semua maksiat itu menjauhkan seseorang dari surganya Allah dan mendekatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya gambaran secara umum tentang amal soleh menjauhkan dari neraka, tetapi kemaksiatan mendekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan secara khusus yang disebutkan dapat menjauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala atau dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak tentunya yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bisa menjauhkan seseorang itu dari api nerakanya Allah. Di antaranya yang pertama yaitu berpuasa. Seperti yang kita lakukan saat ini. Berpuasa ini dapat mendekatkan seseorang kepada surganya Allah dan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adahu Allahu bidzalikal yawm wajahahu 'alan nar sab'ina kharifa." Hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saja lillah karena Allah, fi sabilillah karena di jalan Allah hanya mengharap pahala dari Allah, illa kecuali. Di sini lihat bagaimana satu hari itu bisa menjauhkan seseorang dari apa? Ba'adahullah. Allah menjauhkan orang itu dengan puasa satu hari, bidzalikal yaum, dengan sebab satu hari puasa karena Allah tadi, Allah jauhkan dia wajahahu anin nar, yaitu wajahnya dari api nerakanya Allah. Seberapa jauh? Sab'ina kharifa, yaitu 70 musim atau 70 tahun. Hadits Bukhari Muslim. Jadi luar biasa. Tidak ada orang yang berpuasa satu hari saja karena Allah, kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari api nerakanya Allah sejauh sab'ina kharifa, 70 musim atau 70 tahun. Ini luar biasa. Ramadan yang sudah kita lakukan di hari ini, sudah kita masuk di hari yang ke-20. Kalau kita semua laksanakan Ramadan dari awal Ramadan sampai saat ini lillah, hanya karena Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mencari sebab supaya dijauhkan dari murkanya Allah dengan puasa kita ini, ketahuilah
puasa yang kita lakukan walaupun satu hari saja bisa menjauhkan 70 tahun seseorang dari api nerakanya Allah, apalagi dengan puasa Ramadan. Nah, yang kita lakukan luar biasa. Ini merupakan amalan pertama yang menyebabkan seseorang itu dijauhkan dari api nerakanya Allah, yaitu berpuasa karena Allah. Sekali lagi, semoga puasa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi salah satu sebab Allah jauhkan kita semua dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, amalan ini ditekankan di bulan Ramadan, yaitu apa? Bersedekah. Nah, bersedekah secara khusus itu adalah juga merupakan amalan yang dapat menjauhkan seseorang dari murkanya Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Bukhari Muslim dari riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Apa kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar." Takutlah kalian dari api nerakanya Allah. Walau bisyikki tamrah. Walaupun hanya bersedekah dengan sebutir korma atau setengah dari sebutir korma. Faman lam yajid, kalau memang tidak ada untuk apa yang kita bisa sedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkanlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, di sini di hadis Bukhari Muslim ini dari Adi bin Hatim bahwa ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa sedekah itu merupakan amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam wirid-wirid, dikir-dikir yang kita baca di dalam bulan Ramadan pun seperti yang sering kita baca, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar, atau wa a'udzubika min sakhatika minan nar. Intinya di dalam bulan Ramadan ini luar biasa banyak sekali amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Yang pertama puasanya sendiri. Yang kedua adalah dengan banyak sedekah, dan di bulan Ramadan ini kita diperintahkan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan seringkali kita bersedekah misalkan dengan memberikan takjil hanya dengan beberapa butir kurma. Ketahuilah satu butir kurma saja, kata Rasulullah SAW dari riwayat Abu Sa'ad riwayat Adi bin Hatim ini, bahwa ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Walaupun hanya satu butir kurma. Ini luar biasa, kita sudah begitu luar biasa bersedekah di bulan Ramadan. Dan juga selama bulan Ramadan kita sering baca tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari api nerakanya Allah. Ini merupakan amalan-amalan yang disebutkan sebagai penjauh seseorang dari api nerakanya Allah di bulan Ramadan. Jadi luar biasa, Ramadan ini merupakan amalan yang paling jitu, yang paling luar biasa untuk menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah. Di luar itu juga sering kita mendengar secara tidak langsung. Misalkan hadis yang mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan, hanya mengharap pahala dari Allah, maksud salat tarawih, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga di hadits lain, man shoma Ramadan. Nah, ini tentunya semuanya menjauhkan dari neraka. Karena kalau sudah diampuni dosa, udah pasti jauhkan dari api nerakanya Allah. Jadi ada secara khusus disebutkan menjauhkan dari neraka. Secara khusus kalimatnya, redaksinya Allah jauhkan dari neraka. Ada juga dengan diberikan ampunan. Sebenarnya diberikan ampunan itu juga merupakan amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari api nerakanya Allah SWT. Nah, itu adalah amalan-amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari api neraka di bulan Ramadan. Jadi 20 hari sudah kita berlalu, baik puasa kita, qiyamul lail kita, zikir-zikir kita, sedekah kita, puasa kita, ini merupakan amalan yang sangat luar biasa dapat menjauhkan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentunya untuk Ramadan. Sementara di luar Ramadan tentunya yang pertama sudah menjadi hal dasar ya, bahwa seseorang itu dijauhkan dari api nerakanya Allah.
ketika mereka beriman kepada Allah. Ini iman sudah menjadi hal dasar. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, "Thalathun man kunna fihi hurrima 'alan nar." 3 golongan yang dengan 3 orang atau dengan 3 golongan ini, dengan 3 perkara ini, hurrima 'alan nar, diharamkan baginya neraka. Siapa? Imanun billah. Yang pertama beriman kepada Allah. Ini tentunya syarat mutlak. Tidak mungkin orang bisa selamat dari murkaannya Allah, maaf dari nerakanya Allah juga, kecuali yang pertama syaratnya harus beriman. Jadi katakan tadi, thalathun man kunna fihi hurrima 'alan nar. 3 golongan yang golongan itu akan dijauhkan dari nerakanya Allah. Yang pertama imanun billah. Yang kedua hubbullah, yaitu mencintai Allah. Nah, dia mencintai Allah, orang yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, ini juga akan diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yulqa fin nari fa yuhraqu ahabbu ilai min ayyarji'a fil kufur. Ini yang ketiga, orang yang sudah bertaubat, orang yang sudah dapat hidayah, enggan dan tidak mau keluar dari hidayah tadi menuju kekafiran lagi. Artinya dia ketika dapat hidayah, dia akan pertahankan hidayah tadi sampai akhir hayatnya. Bahkan kalau perlu, dia siap mati untuk mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Maka orang itu adalah yang akan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di hadis ini adalah iman billah. Cinta, beriman kepada Allah, ini modal pertama. Sehebat apapun orang itu, sebaik apapun dia, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mungkin selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak mengotori imannya dengan hal-hal yang berbau musyrik. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, man yusyrik billah fa innahu, dikata innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang melakukan kemusyrikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, telah diharamkan baginya neraka, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya, harramallahu alaihi jannah maksud diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, ini pertama adalah ingat, untuk supaya kita selamat dari nerakanya Allah, supaya kita jauh dari nerakanya Allah, yang pertama imanu billah, beriman kepada Allah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Yang kedua, jangan mengotori iman kita dengan kemusyrikan. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Wa may yusyrik billah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang melakukan kemusyrikan kepada Allah, maka diharamkan baginya surga dan tempat kembalinya an-nar, yaitu neraka. Nah, ini tentunya perkara yang kedua yang harus kita jaga supaya kita selamat dari nerakanya Allah. Iman dan jaga iman, jangan sampai melakukan kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, tentunya menjaga sholat. Menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini merupakan kunci untuk supaya kita selamat dari murkanya Allah. Man hafadha, ini hadis Qatadah dari Qatadah Al-Usadi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala salawatil khams, siapa yang menjaga salat 5 waktu, ala wudu'iha wa maqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, dengan memperhatikan rukuknya secara benar, dengan memperhatikan wudunya secara benar, rukuknya, sujudnya, waktunya, artinya menjalankan atau menjaga sholat 5 waktu sesuai yang dicontohkan Nabi. Diperhatikan wudunya, dilihat waktunya yang pas, jangan suka melalaikan, apalagi sampai telat. Kemudian diperhatikan ruku, sujudnya. Maka apa Rasulullah SAW bilang, dikatakan, yaraha haqqan lillahi alaihi
hurrima 'alan nar. Dikatakan siapa yang melakukan itu maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyelamatkan dia, mengharamkan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama jaga tauhid, yang kedua jangan sampai melakukan kemusyrikan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua jangan sampai melakukan kemusyrikan, yang ketiga adalah menjaga sholat. Menjaga sholat termasuk amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, boleh ini amalan juga bagus dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang bagus dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha ala arba' rakaat qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harrama 'alan nar." Ini ada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Man hafadha ala arba'in, siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhr, yaitu sebelum zuhur. Jadi yang istiqomah qabla zuhur 4 rakaat harrama 'alan nar, maka diharamkan baginya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis Ummu Habibah ini kan 12 ya jumlah sunnah. Yang sunnah muakkadah salat itu sebenarnya sunnah muakkadah yaitu rawatib, salat qobliyah dan ba'diyah itu ada 10. Yaitu qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2, 10. Tetapi kalau kita bisa menambah qobliyah zuhur menjadi 4, ini salah satunya adalah harrama 'alan nar. Diharamkan baginya api neraka. Yaitu apa? Man hafadha arba'an atau man hafadha ala arba'i rakaat. Siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhri, yaitu sebelum zuhur. Nah, ini tentunya yang kita biasanya mendirikan qobliyah zuhur 2, usahakan didirikan 4. Orang yang qobliyah zuhurnya istiqomah dengan 4 rakaat, insya Allah menjadi sebab orang itu akan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah, menjaga tauhid, kemudian menjaga sholat 5 waktu, dan yang keempat adalah istiqomahkan qobliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian tentunya yang kelima berdoa. Artinya banyak berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari api nerakanya Allah. Atau minta perlindungan kepada Allah dari masuknya neraka. Artinya dari neraka, dari panasnya neraka, dari murkanya Allah. Selalu berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya kita diselamatkan dari api nerakanya Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat." Dikatakan situ, man, siapa sa'ala meminta Allah kepada Allah al-jannata, yaitu surga, thalatha marrat, yaitu 3 kali, qalatil jannah, surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah orang itu ke dalam surga. Jadi ini hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang meminta supaya dimasukkan kepada siapa yang meminta supaya dimasukkan ke surga kepada Allah 1 hari 3 kali, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Dan doa dan surga itu sendiri berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Nah, sebaliknya, wa man istajara minan nar thalatha marrat, siapa yang setiap harinya minta perlindungan kepada Allah dari panasnya nerakanya Allah sebanyak 3 kali, qalatin naru, neraka itu akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkanlah orang itu dari api neraka. Karena dia setiap hari paling sedikit 3 kali dia berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka, maka nerakanya sendiri akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari api nerakanya Allah. Makanya di dalam penjelasan ulama itu ada wirid setelah sholat itu, terutama maghrib dan subuh, disuruh baca setelah istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, terus 7 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu adalah supaya kita berlindung dari
murkanya Allah, dari nerakanya Allah. Maka di sini amalan yang kelima adalah banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Dikatakan tadi hadis Anas bin Malik riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka satu harinya 3 kali, Allah akan bebaskan dia dari api nerakanya Allah. Di dalam ayat yang lain neraka tadi minta Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Kemudian yang keenam, jadi yang pertama tadi iman, yang kedua adalah menjaga tauhid, yang ketiga menjaga sholat 5 waktu, yang keempat istiqomahkan 4 rakaat sebelum zuhur, yang kelima adalah mintalah perlindungan kepada Allah dari api nerakanya Allah. Karena apa? Karena siapa yang minta supaya dilindungi dari api nerakanya Allah satu hari 3 kali, maka qalatin nar, neraka akan berkata Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Jadi banyak baca supaya doa wirid atau doa supaya kita diselamatkan dari api nerakanya Allah. Yang keenam, menangis karena takut kepada Allah. Orang yang mengeluarkan air matanya, orang yang takut sampai mengeluarkan air mata, nangis karena takut dengan neraka, Allah akan selamatkan dari nerakanya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Hurrimatin naru ala ainin dama'at au bakat min khasyatillah, wa hurrimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah." Dikatakan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, "Hurrimatin nar," telah diharamkan neraka ala ainin, kepada orang yang memiliki mata, damaat au bakat min khasyatillah, yang suka menangis, mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Subhanallah. Orang yang suka mengeluarkan air mata, menangis dia ketika mengingat dan takut kepada Allah, takut melanggar, takut tidak menepati perintahnya, tidak sesuai dengan perintahnya. Intinya orang itu nangis bukan karena dunia. Orang itu nangis karena khasyah minallah. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Karena dia merasa mungkin kurang sempurna, mungkin dia merasa banyak maksiat, terus dia menangis kepada Allah. Takut, dia bukan takut sama manusia, dia bukan takut sama dunia, tapi yang ditakuti adalah Allah. Orang yang takut sampai mengeluarkan air mata kepada Allah, Allah haramkan dari api nerakanya. Dikatakan tadi, hurrimatin naru ala ainin dama'at au bakat min khasyatillah. Diharamkan api bagi mata yang mengeluarkan air mata karena takut atau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amalan yang menjauhkan seseorang dari api neraka, yaitu yang keenam, mengeluarkan air mata takut karena Allah atau karena khusyuk kepada Allah. Wa hurrimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah. Begitu juga di dalam hadis ini dijelaskan, Allah akan mengharamkan bagi orang yang suka matanya begadang, tidak tidur di malam hari, di dalam berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang itu tidak tidur matanya, kenapa dia begadang, dia siap terjaga karena berjuang di jalan Allah. Dia jihad fisabilillah. Maka orang ini dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan amalan yang keenam. Dan ketujuh, kalau kita masukkan orang yang berjuang di jalan Allah, matanya terjaga, maka itu menjadi salah satu penyebab dijauhkan dari api nerakanya Allah. Kemudian ke-7 atau ke-8, berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi juga dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar. Jika an-naru dikatakan di situ, ainani, 2 mata. La tamassuhuma, tidak akan tersentuh kedua mata tadi an-naru oleh api. Jadi ainani la tamassuhuma an-nar. 2 mata yang tidak akan tersentuh dengan api. Siapa 2 mata ini? Yang pertama,
Yang pertama ainun bakat min khasyatillah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ini hampir sama dengan hadis tadi ya. Bahwa orang ini yang begadang untuk menjaga atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, orang yang jihad tentunya, berjuang di jalan Allah. Dikatakan mana kebarat qadamahu fi sabilillah haramahullahu 'alan nar. Siapa yang kakinya berdebu karena berjuang di jalan Allah, karena berperang di jalan Allah, maka Allah haramkan baginya api nerakanya Allah. Tentunya ini adalah ungkapan kalimat berdebu, maksudnya adalah orang yang berjihad, yang berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, jadi yang pertama tadi beriman kepada Allah, yang kedua menjaga tauhid, menjaga sholat 5 waktu, menjaga 4 rakaat qobliyah duhur, kemudian juga yang kelima tadi disebutkan adalah berdoa, artinya banyak memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari api nerakanya Allah. Berdasarkan hadis ya, siapa yang meminta supaya dilindungi dari api nerakanya Allah 1 hari 3 kali, maka Allah akan jauhkan dia dari api nerakanya. Yang keenam adalah menangis karena takut kepada Allah. Dan yang tujuh adalah mata yang digunakan untuk menjaga atau begadang. Ya, mata yang digunakan untuk menjaga atau begadang ya, tidak tidur, menjaga orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan jihad fisabilillah. Yang kedelapan adalah orang yang jihad fisabilillah. Jihad itu orang yang berjihad. Dan yang kesembilan adalah orang yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang luar biasa dalam Bukhari Muslim dari Aisyah. Waktu itu sedang Aisyah di dalam rumah, dakhalat imra'atun ma'aha. Yaitu masuklah seorang wanita dan bersamanya ibnatan. Ada 2 putri. Jadi ada seseorang ibu dengan membawa 2 orang putri masuk ke rumah Aisyah. Tas'alu, yaitu dia meminta. Si ibu ini meminta kepada Aisyah makanan yang mereka ternyata belum makan. Karena mungkin dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah, miskin, orang ini datang ke Aisyah, minta-minta kepada Aisyah dengan membawa 2 putrinya. Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Kata Aisyah, dan aku tidak memiliki sesuatu kecuali 1 butir kurma. Kebetulan waktu ibu itu datang dengan membawa 2 anaknya, saya tidak ada makanan di rumah kecuali 1 butir kurma. Maka fa'ataituha iyyaha. Maka saya pun memberikannya kepada si ibu ini, yaitu 1 butir kurma. Saya kasih kepada ibu. Karena tidak ada makanan lagi, tidak ada makanan yang tersimpan, tidak ada makanan yang di rumah saya kecuali 1 butir kurma, maka saya berikan kepada si ibu. Faqasamatha baina bnaita, faqasamatha baina ibnataiha. Si ibu tadi ketika dapat 1 butir kurma dibelah menjadi 2. Dibelah menjadi 2, dipotong menjadi 2 itu kurma. Kemudian diberikan kepada putrinya yang 1, belahan 1 dikasih kepada si putri yang 1 lagi. Walam ta'kul minha, dia sendiri si ibu tidak makan sama sekali. Karena 1 butir tadi dibagi 2 untuk putrinya. Sementara si ibu sendiri tidak makan. Padahal dia juga dalam keadaan lapar. Aku lihat ibu itu seperti itu, lalu fakharajat. Tidak lama si ibu tadi keluar dari rumah Aisyah. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tidak berapa lama masuk Rasulullah SAW menemui Aisyah, ke rumah Aisyah. Terus fa'akhbartuh, maka saya ceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum kamu tadi datang, ada seorang ibu dengan membawa 2 putri. Dia minta-minta ya Rasul, tapi saya nggak punya makanan kecuali 1 butir kurma. Saya berikanlah 1 butir kurma tadi. Dan ternyata si ibu tadi membagi 2 butir, 1 butir kurma dibagi 2, yang 1 diberikan kepada putrinya, yang 1 diberikan kepada yang 1 lagi putrinya. Sementara dia Rasul tidak makan sama sekali, padahal saya lihat dia itu lapar. Tapi dia lebih mengutamakan putrinya. Maka
mendengar berita atau cerita dari Aisyah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda langsung, mani betulia min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Nah, itu ada kalimat kunna lahu sitran minan nar. Mani betulia min hadhil banat, siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan seperti ini. Artinya siapa seorang bapak atau seorang ibu diuji oleh Allah dengan kesulitan rezeki dengan anaknya, atau dia mendapatkan kesulitan dalam rezeki, dan si orang tua itu hanya memikirkan anaknya. Kita bekerja, yang saya pikirkan anak saya. Kalau saya tidak bekerja, saya bingung memberikan nafkah kepada anak saya. Saya bekerja, saya gembira karena hasil saya akan berikan kepada anak saya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan kalau ada orang tua yang sampai rela lapar demi anaknya, rela capek demi anaknya, rela bekerja luar biasa. Mungkin kalau secara fisik kita lelah, kita capek, kita ya begitulah kita bekerja, tapi yang kita pikirkan anak kita. Mungkin kita bekerja bukan untuk makan enak untuk diri kita, tapi kita ingin memberikan makanan yang enak kepada putri kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang diberikan ujian seperti ibu ini, yaitu kesulitan harta, lalu dia dapat, padahal dia membutuhkan makanan itu, harta itu, tapi dibagikan kepada anaknya. Demi anaknya, orang tua itu menahan lapar. Maka apa jawab Nabi Muhammad SAW? Mani betulia min hadhil banat bisyai'in. Siapa yang diuji dengan anak putrinya sesuatu seperti ini, kunna lahu sitran minan nar. Ketahuilah, anak-anak itu akan menjadi penghadang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh orang tua untuk anak-anaknya, demi kebahagiaan anaknya, demi kesejahteraan anaknya, dia bekerja, maka ketahuilah apa yang kita lakukan itu akan menjadi penghalang kita dari murkanya Allah. Artinya Allah akan jauhkan kita dari nerakanya. Ini adalah amalan yang ke-9 tadi. Amalan yang ke-9, yaitu memberikan nafkah kepada anak. Siapa orang tua yang berani berkorban untuk anaknya, berani menahan lapar demi anak bisa makan, maka ketahuilah apa yang dilakukan orang tua tadi menjadi sebab dia dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi disebutkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-10, sangat banyak sekali ini amal. Mungkin yang terakhir, yang terakhir 10. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, hurrima 'alan nar, diharamkan bagi neraka. Artinya diharamkan orang itu masuk neraka. Siapa yang diharamkan? Kullu hayyin, setiap orang yang mudah, layyin, yang lembut, sahlin, menggampangkan atau gampang urusannya, qaribin, dekat, minan nas, dekat dengan manusia. Nah, ini merupakan amalan yang bisa menjauhkan orang dari api neraka yang ke-10 nih. Apa itu? Kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Orang itu yang pertama sifatnya yaitu orang yang mudah, sahli, yaitu ala kulli hayyin, orang yang mudah urusannya. Artinya dia tidak menyulitkan orang. Dia tidak mau menyulitkan orang. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau orang itu mengalami kesulitan, dia berusaha untuk membantunya biar orang itu tidak mengalami kesulitan. Ini adalah orang yang bakal dijauhkan dari api neraka. Yaitu sifatnya yang pertama, hayyin, yaitu sahlin, orang ini yang memudahkan, memberikan kemudahan kepada orang lain. Yang kedua, layyin, lemah lembut. Orang yang bersikap lemah lembut itu menjadi salah satu sebab dijauhkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, qaribin minan nas, orang yang dekat dengan manusia. Orang yang dekat dengan masyarakat bawah.
orang ini ulama tapi dekat dengan orang yang di masyarakat bawah, menengah ke bawah. Orang ini pejabat tapi dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun mereka tidak berpendidikan tapi mereka itu adalah umat Nabi Muhammad, mereka awam. Lalu kita dekat dengan mereka, maka ini salah satu amalan yang menyebabkan orang itu selamat dari api nerakanya Allah. Jadi luar biasa bahwa orang yang diselamatkan dari api nerakanya Allah adalah orang yang lemah lembut, mudah atau memberikan kemudahan kepada orang lain, dan yang ketiga orang yang suka bergaul sama manusia, dekat dengan orang lain. Bukan hanya dekat kepada pejabat, bukan hanya dekat kepada orang yang hebat, tapi dekat dengan setiap manusia, setiap orang yang ada di lingkungannya. Inilah amalan-amalan yang menyebabkan seseorang selamat dari api nerakanya Allah. Orang yang masuk dalam surga selamat dari api nerakanya Allah. Itu yang pertama yang disebutkan ulang. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga supaya tidak atau melakukan sekutuan atau musyrik. Yaitu menjaga tauhid, tidak melakukan kemusyrikan. Yang ketiga menjaga sholat 5 waktu. Yang keempat menjaga sholat qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kelima dijauhkan dari godaan syaitan atau jauh dari api neraka dengan cara apa? Minta perlindungan kepada Allah supaya selamat dari api neraka. Artinya yang kelima ini banyak berdoa supaya diselamatkan dari api nerakanya Allah. Yang keenam yaitu menangis karena takut kepada Allah. Yang ketujuh, jadi yang keenam adalah menangis takut kepada Allah. Yang ketujuh adalah mata yang terjaga selalu dalam jihad fisabilillah. Yang kedelapan yaitu berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Yang kesembilan memberikan makan kepada anak-anak kita. Nah, ini merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa dalam Bukhari Muslim disebutkan. Dan yang ke-10 adalah berhati lembut. Nah, di dalam berhati lembut ini hadisnya banyak, berhati lembut, kemudian mudah atau memberikan kemudahan kepada orang lain, dan juga suka bergaul, banyak dikenal sama orang lain. Nah, ini merupakan amalan-amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari hadis-hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah tadi. Yang pertama beriman, cirinya. Yang kedua suka menjaga sholatnya. Yang ketiga semangat kalau berpuasa. Yang keempat selalu banyak berdoa kepada Allah, tidak sombong, tidak meremehkan orang lain, dan tidak meyakini saya pasti surga, tidak, tapi dia berdoa terus. Selalu berdoa supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah, berlindung kepada Allah. Orang yang selalu berdoa itu adalah ciri-cirinya. Tapi kalau orang yang sombong merasa sudah dapat jaminan selamat dari api neraka, ini berbahaya. Jadi kita jangan pernah merasa dapat jaminan sudah pasti masuk surga, selamat dari neraka. Tapi yang ada selalu timbulkan kekhawatiran. Kita khawatir ibadah kita tidak terima. Kita khawatir ternyata ibadah yang kita anggap dulunya sah, bagus, rapi, ternyata di hadapan Allah tidak sah. Di hadapan Allah tidak rapi, tidak bagus. Maka kita menangis kepada Allah karena takut. Nah, karena khusyuk, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada zat Allahnya, tapi kepada neraka, dari nerakanya. Kita takut, menangis saat mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah menjadi sebab selamat dari api neraka. Dan mata yang begadang atau tidak tidur terjaga untuk menjaga orang yang berjuang di jalan Allah. Selanjutnya adalah jihad dan memberikan nafkah kepada anak, serta yang terakhir berhati lembut, tidak kasar, dan dekat sama orang, tidak sombong, dia tidak memisahkan diri, tapi dia qaribin minan nas, dekat kehidupannya dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, itulah mungkin ciri-ciri sebenarnya adalah kelihatan tadi. Ciri-cirinya tadi. Yang terakhir itu bahwa orang yang sudah terbebas dari api neraka artinya lembut, tidak kasar, dan dia itu tidak sombong.
sehingga dia dekat dengan semua orang. Itulah ciri-ciri orang yang sudah terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan jaminan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, amalan-amalan yang menghantar kepada seseorang jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-cirinya yaitu tadi beriman, tidak melakukan kemusyrikan, jaga sholat 5 waktu, bahkan jaga sholat qobliyah zuhur, kemudian sering berdoa dan seterusnya. Itu orang yang ciri-cirinya. Dan kalau cara fisik, sikap perangainya pun lembut, dia dekat dengan semua orang, dia tidak menyulitkan orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang selamat dari api nerakanya Allah. Sekali lagi, semoga kita semuanya diselamatkan dari murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi yang pertama ini. Mungkin kalau memang masih ada waktu, dipersilakan. Ustaz Yudi, fadhol. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Melihat waktu masih tersedia, maka kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz ya. Baik, bisa silakan kepada jamaah apabila mau ada pertanyaan, mau langsung atau dititipkan kepada kami melalui chat di Zoom ini. Mungkin Ustaz ini izin ada titipan satu Ustaz dari Bapak Sidik di Irawan. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Tadi disampaikan salah satu hadis bahwa akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Apakah maknanya harfiah yaitu benar 70 tahun dan setelah itu dimasukkan ke neraka atau seperti apa Ustaz? Itu saja Ustaz. Mohon penjelasannya. Izin Ustaz, suaranya hilang. Itu hadis yang berkaitan dengan puasa ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu yang mengatakan ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidak ada orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah illa kecuali ba'adallahu bidzalikal yauma jahau aninar sab'ina kharifa, kecuali Allah jauhkan orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Nah, apa ini maksud? Di situ sebenarnya bukan 70 tahun, makna hadisnya ada sab'ina kharifa. Kharifa itu musim ya, tapi kan kata ulama satu musim itu 1 tahun, 1 tahun ketemu musim itu. Maka disebutlah sab'ina kharifa, diterjemahkan sebagai 70 tahun, bukan 70 musim, tapi 70 tahun atau 70 musim. Itu dari segi harfiah. Terus maksudnya apa? Nah, di sini kata para ulama, berbeda pendapat para ulama, maksud satu hari puasa karena Allah dijauhkan 70 tahun atau 70 musim dari api nerakanya Allah. Kata para ulama yang pertama, nason, nas. Artinya tekstual, redaksional, tekstual, bahwa nason, bahwa artinya benar. Orang yang puasa satu hari karena Allah, itu bisa menyelamatkan orang 70 tahun dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana setelah 70 tahun? Apakah dia masuk neraka? Tidak. Tergantung dia amalnya. Oh, ternyata di luar puasa dia ada sholat, di luar puasa dia ada zakat, di luar puasa ada macam-macam ibadah lain. Maka itu yang menyelamatkan seseorang itu dari nerakanya Allah. Jadi puasanya sendiri 70 tahun. Ini pendapat yang pertama secara teks. Ada yang mengatakan maksudnya 70 tahun itu bukan pas 70 tahun, tapi bisa menyelamatkan orang begitu lama, hanya satu hari. Bayangkan kalau dia hidup, misalkan ketemu Ramadan aja, 10 aja, 10 kali. Berarti kalau umur 16, 26 meninggal. Berarti kan 10 kali. Kalau satu puasanya aja bisa menjauhkan 70 kali, 70 tahun dari api nerakanya Allah, bagaimana kalau 10 kali 30 hari. Kan 1 bulan 30 kali 10 tahun berarti kan 10 bulan. 10 kali 10 dikali 70 sekian. Itu secara teks. Baru dari segi puasanya aja sudah sangat jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu ungkapan yang apa? Ungkapan yang sangat jauh, ungkapan yang sangat lama. Karena memang biasa ungkapan 70 itu kan ungkapan banyak di dalam syariat. Makanya kita lihat kalimat 7 ya, kalimat 7, 70 kelipatan itu adalah kelipatan yang banyak. Makanya kita suka bilang 7 hari, 7 lapis bumi, 7 kemudian tawaf 7, sa'i 7, jumrah 7. Nah, itu kalimat-kalimat 7 ini menunjukkan banyak. Bahkan sudah menjadi bahasa kita ya. Misalkan orang kaya yang tidak habis-habis hartanya kita sebut 7 turunan. Atau orang yang pusing sekali, nggak habis-habis pusingnya, pusing berat, 7 keliling dan seterusnya. Kalimat 7 itu artinya banyak dan jauh. Orang itu betul-betul dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama berbeda pendapat itu berkaitan dengan mamin abin yasumu yauman. Orang yang berpuasa 1 hari. Maksudnya puasa di sini puasa wajib apa puasa sunnah? Nah, puasa wajib atau puasa sunnah? Kata para ulama, puasa wajibnya dapat, puasa sunnah juga dapat. Subhanallah. Ada yang bilang ini khusus wajib. Ada yang bilang tidak, ini sunnah. Nah, kalau sunnahnya saja, kalau sunnahnya saja, kata ulama, kalau sunnahnya saja 70 tahun, bagaimana dengan fardunya? Ini luar biasa. Nah, ini sekali lagi kalimat 70 itu tidak pendapat yang pertama tadi nas ya, 70 betul, 70 tahun. Tapi pendapat yang kedua, maksud 70 itu 70 tahun itu bukan waktu, tetapi maksudnya selama-lamanya. Artinya apa? Orang itu kalau puasa karena Allah, dia akan selamat dari api neraka selama-lamanya. Nah, tidak kata-kata apa 70 terus masuk neraka, tidak, tapi selamanya. Kalau pendapat yang pertama tadi 70, setelah 70 tergantung amal salahnya. Kalau ada amal yang lain tentunya ya amal yang lain itu menjaga dari api nerakanya. Nah, ini kalimat 70. Jadi menunjukkan lama, selama-lamanya. Itu kalau bahasa kita 70 itu banyak sekali, menjauhkan sekali. Baru puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa wajibnya? Nah, sama nih dengan istilah rokaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya apa itu? Baju pahalanya sangat besar dan tidak bisa dihitung. Itu baru sunnahnya. Bagaimana dengan fardunya? Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang menjalankan syariat Islam sempurna dalam artian ikhlas lillahi ta'ala, tata caranya benar, maka tidak mungkin dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Pasti selamat dari. Kenapa? Karena pahala amalan-amalan itu sangat besar sekali. Jangan kita bicara fardu, bicara sunnah saja. Ini hadis yang mengatakan mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah, itu adalah sunnah. Sunnahnya saja seperti ini. Bagaimana dengan yang wajibnya? Subhanallah. Kalau yang wajib kan sudah kita sering dengar ya, hadis Ramadan misalkan, hadis kursi dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, dikatakan apa di hadis yang panjang gitu ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, as-saumu junnah. Terus sampai ada kalimat begini, apa dikatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang membayarnya, aku yang memberikan hadiahnya, yang memberikan pahalanya. Dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini, tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah karena sangat besarnya. Itu yang wajib. Ini yang sunnahnya ini 70, bagaimana yang wajibnya. Nah, ini tentunya merupakan makna 70. Jadi ada yang menerjemahkan 70 itu adalah 70 asli, 70 tahun. Setelah itu nanti tergantung amalnya. Yang kedua, 70 itu bukan 70 tahun, tetapi menunjukkan banyak. Artinya dengan kamu puasa sunnah sekali saja sudah dapat menyelamatkan kamu dari api nerakanya Allah. Menyelamatkannya berapa lama? Sangat lama, sangat hebat, sangat banyak. Nah, tidak diartikan 70 pas. Itu kalimat itu. Karena ini sekali lagi ini hadis, teksnya adalah untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib tentunya lebih daripada 70 atau lebih hebat lagi untuk menyelamatkan dari api nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini Ustaz, ini juga ada yang menanggapi Ustaz. Maksudnya 70 tahun itu 70 tahun di dunia atau tahun di akhirat katanya Ustaz. Iya. 70 tahun di sini maksudnya akhirat. Akhirat. Akhirat 1 hari, akhirat 1000. Makanya kita bilang
ini menunjukkan luar biasa puasa itu sangat-sangat ampuh untuk menjauhkan orang dari api nerakanya Allah. Bukan hitungan kalkulator matematik 70 tahun, tapi menunjukkan luar biasa membuat orang itu selamat dari api nerakanya Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ini ada titipan lagi Ustaz, satu pertanyaan dari Bapak Tajudin Nur. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ketentuan mengenai zakat waris? Karena pendapat mengenai hal ini sangat variatif sekali baik untuk yang berupa uang maupun tanah bangunan jazakallah atau bangunan. Maaf, zakat bagaimana Ustaz? Afan? Mengenai zakat waris, Ustaz. Bagaimana ketentuan mengenai zakat waris? Karena pendapat mengenai hal ini sangat variatif sekali baik untuk yang berupa uang maupun tanah atau bangunan. Zakat waris, Oh, Ustaz. maksudnya zakat dari warisan. Iya, betul, Ustaz. Iya, sebenarnya berkaitan dengan zakat ini kan, kalau zakat fitri tentunya jelas dia itu adalah di setiap Idul Fitri. Kalau zakat dagang, yaitu perdagangan, atau zakat pertanian itu kan beda. Zakat pertanian itu kan setiap panen. Nah, bahasa kita kan yaumul hasadi, setiap panen. Kemudian kalau zakat mal itu kan syaratnya ada disimpan 1 tahun atau haul, yang disebut haul. Kemudian tentunya setelah itu ada nisab. Kalau nisabnya ini sama, tapi kalau haul itu adalah 1 tahun. Nah, harta yang disimpan 1 tahun. Yang jadi masalah waris ini masuk bagian mana gitu. Nah, kalau waris itu kata para ulama tentunya ketika seseorang seseorang bapak meninggal dunia, harta itu kan tidak boleh dibagi lebih dulu. Tapi harus diperhatikan. Yang pertama, dia harus dikeluarkan untuk mengurus keperluan jenazah. Jadi harta yang ditinggalkan itu tidak langsung dibagikan, tapi dikeluarkan untuk pengurusan jenazah. Setelah selesai pengurusan jenazah dari harta si yang meninggal ini, kemudian yang kedua adalah membayar hutang. Ada nggak hutang-hutang almarhum? Nah, misalkan dia meninggalkan 1 miliar, tapi ada hutangnya 100 juta, maka bayar dulu. Tidak boleh dibagikan waris. Bayar dulu hutangnya 100 juta. Setelah dihutang dibayar, maka yang ketiga ada tidak zakat yang belum dibayar dari harta ini. Ternyata si almarhum ini ada uang 1 miliar, tapi zakatnya belum dibayar sampai dia meninggal. Maka ini dibayar dulu zakat. Jadi bereskan, diambil dari harta itu sebelum dibagikan untuk pengurusan jenazah, bayar utang dan zakat. Berarti waktu sudah dibayarkan zakat dari harta si waris ini, lalu setelah itu ada nggak wasiat? Nah, ini wasiat. Ada wasiat tidak? Kalau ada wasiat nanti berlaku, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, setelah itu baru harta sisa tadi dibagikan ke ahli waris. Jadi harta yang sudah dibagi ke ahli waris berarti sudah dibayarkan zakatnya. Karena harus bayar zakat lebih dulu. Nah, kemudian saya misalkan dapat dari 1 miliar tadi, saya dapat 500 atau mungkin misalkan dapat 300 juta. Apakah langsung saya bayar zakat? Kata para ulama sebenarnya belum, disimpan dulu atau kan saya baru dapat. Harta ini sudah dikeluarkan zakatnya. Maka apakah dia keluarkan zakat setelah kita dapat? Ini kata para ulama tunggu aja dulu nanti sampai 1 tahun, 1 haul, maka keluarkan zakat 2,5% dari harta yang kita simpan. Nah ini tentunya, atau apalagi tapi kalau kita pas dapat mau dikeluarkan 2,5% juga bagus, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya zakat itu baru sudah dikeluarkan haknya zakat. Tapi kalau dibagikan tanpa mengeluarkan zakat sebelumnya, ini lebih baik langsung dizakatkan karena khawatir itu harta masih mengandung zakat yang belum dikeluarkan. Jadi dikeluarkan, kita dapat. Ini adalah harta zakat. Tapi ada juga memang yang mengatakan harta zakat itu seperti harta lukotoh katanya. Harta lukotoh ini harta temuan. Dapat langsung dizakat 20% kalau harta lukotoh. Besar. Atau hasil seperti panen. Panen diberdapat 2,5% saat dapat. Tapi wallahu alam, yang saya tahu berkaitan dengan zakat itu tidak langsung dibayarkan, ditunggu. Setelah haul, karena sudah kita bayar tadi zakat sebelum dibagikan, kemudian
Setelah haul kita bayarkan zakatnya 2,5% dari jumlah total semuanya. Adapun kalau yang dipakai, digunakan rumah, mobil itu sebenarnya tidak ada zakat. Zakat itu adalah harta simpanan yang memang tidak digunakan atau sebagai invest untuk simpanan kita itu kena, atau disewakan maka kenanya harga sewa. Misalkan saya punya rumah, kemudian saya sewakan rumah tadi, maka zakatnya adalah dari harga sewa, bukan dari harga rumah. Nah tentunya banyak sekali pembahasan tentang zakat, itu lebih detailnya nanti secara khusus mungkin kita akan bahas insya Allah di pertemuan besok kalau masih ada satu dia, kalau memang satu pertemuan berkaitan dengan Idul Fitri dan zakat itu pasti, karena kalau bahas Idul Fitri pasti ada kaitan dengan zakat. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Izin ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, Fadol silakan. Dari Bapak Nata Sanjaya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Pertama, apa syarat yang harus dipenuhi dalam amalan agar menjadi soleh? Kedua, apa pengertian dari amal ibadah dan amal jariah dan contohnya? Terima kasih Ustaz. Maaf, yang kedua apa tadi? Pengertian dari amal ibadah dan amal jariah dan contohnya Ustaz. Amal Iya. ibadah dan amal jariah. Iya, kalau syarat ibadah itu yang diterima hanya 2 ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini adalah merupakan syarat pokok ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kami tidak perintahkan wa ma umiru, dan kami tidak perintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah. Dengan cara apa? Mukhlisin, yang pertama lahuddin. Mukhlisin artinya ikhlas. Yang kedua lahuddin, ada tuntunan agama. Jadi itu adalah modal utama ibadah itu bisa diterima apa tidak. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua lahuddin, ada tuntunannya. Kalau ibadah itu harus ada tuntunan. Ada bagaimana ayatnya, bagaimana haditsnya, bagaimana contohnya. Itu lahuddin. Makanya di dalam hadits Rasulullah pernah mengatakan la yuqbalul amalu illa bin niyah wa la tuqbalun niyah illa bil ikhlas wa la yuqbalul ikhlasu illa bil mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan la yuqbalul amal, tidak diterima sebuah amal illa bin niyah, kecuali diiringi dengan niat. Wala tuqbalu niyatu illa bil ikhlas. Tidak diterima niat itu kecuali dengan ikhlas. Wala yuqbalul ikhlasu illa bil mutaba'atin Nabi SAW. Dan tidak diterima ikhlas kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi modal utama diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah. Artinya ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, itulah adalah yang pertama. Jadi kalau ditanya apa syarat mutlak ibadah supaya diterima, niat, ikhlas lillahi ta'ala, dan ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua tadi apa tadi? Pengertian amal ibadah dan amal jariah, Ustaz. Amal ibadah dan amal jariah. Maksudnya gimana? Saya juga kurang paham gitu. Maksudnya Amal ibadah dan amal jariah, bedanya apa Ustaz? Maksudnya amal ibadah, amal jariah. Amal ibadah. Sebenarnya amal ibadah dan amal jariah, sebenarnya amal jariah itu juga ibadah juga ya. Atau mungkin begini, ibadah sholat kali ya, apa bedanya? Karena kalau amal ibadah dan amal jariah, kalau perbedaan tidak ada. Sebenarnya ya jariah itu adalah ibadah. Atau mungkin begini, saya paham ini kurang paham ya. Mas lagi begini, jariah itu mungkin dari sisi ini kali Ustaz, dari sisi arti katanya kali Ustaz, jariah itu. Oh, jariah. Baik. Kalau ibadah adalah kullu ma yuhibbullah wa yardha. Itu definisi ibadah ya. Kullu ma yuhibbullah wa yardha. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah ya. Kan orang memahami ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah. Padahal kullu ma yuhibbullah wa yardha. Segala sesuatu yang diridhai dan dicintai Allah. Itu adalah ibadah.
baik perlakuan kita dengan Allah, hablum minallah, atau perlakuan kita dengan sesama makhluk. Bahkan saat kita memberi makan kucing, memberi makan ikan, itu juga kan yuhibbullah. Allah cinta itu juga masuk ibadah. Jadi definisi ibadah itu kullu ma yuhibbullah wa yarda. Segala sesuatu perbuatan, perkataan yang dicintai dan diridhai Allah. Baik hubungan dengan Allah atau dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jariyah itu ibadah juga, termasuk ibadah. Cuman ada kalimat jariyah yang berjalan. Nah, kalimat ibadah, ada ibadah yang memang dikerjakan, dapat pahala diridhai Allah dan habis di waktu itu. Pahalanya dapat sudah. Istilahnya pahala putus ya. Dapat pahala putus sampai situ. Tapi ada yang amal ibadah jariyah. Dia amal ibadahnya itu tidak putus sampai situ. Tapi dilakukan di saat itu dapat pahala tapi terus menerus. Nah, ini namanya jariyah. Dari kata-kata jaro ya jadi. Jariyah itu yang berjalan. Nah, ini pernah disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim yang sudah kita pahami bersama. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ula. Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Pahalanya pekerjaannya putus. Kecuali 3, dia tidak akan putus, sedekah jariyah. Yaitu apa itu? Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang berjalan. Artinya dia sudah meninggal, pahala nggak putus, terus dikasih. Itu adalah apa yang bersifat jariyah, yang berjalan. Atau seperti ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang kita ajarkan kepada orang yang baik-baik, mengajarkan cara ibadah, mengajarkan melakukan hal yang baik. Saat kita meninggal, ilmu itu diamalkan, kita dapat. Au waladin salih yadul, atau anak yang soleh. Dia sudah meninggal, tapi anaknya tetap berdoa, anaknya tetap beramal soleh, maka orang tua tetap dapat. Nah, itu namanya jariyah. Jadi ada ibadah yang putus pahalanya. Seperti apa putus pahalanya? Misalkan saya berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Ya, doa saya diampuni. Nah, misalkan dosa saya dihapus, tapi selesai. Saya misalkan baca Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Terus selesai, dapat kasih segitu. Saya misalkan baca alif lam mim, saya dikasih 30 kebaikan. Selesai, putus. Itu adalah ibadah yang putus. Tapi kalau ada amal ibadah jariyah, sudah dia berhenti tapi pahala terus mengalir. Inilah yang hebatnya sedekah jariyah. Nah, contohnya sangat banyak ya, seperti sedekah jariyah memberikan wakaf, membangun masjid, membangun yayasan, atau mendidik anak-anak supaya menjadi orang tua asuh. Anak ini, orang tua ini ngaji, orang ini taklim, orang ini pesantren, terus kita biayai. Nah, itu sedekah jariyah. Walaupun kita sudah berhenti, sudah meninggal, pahala tetap berjalan. Itu mungkin yang saya pahami tentang perbedaan ibadah dan sedekah jariyah atau ibadah jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Izin Ustaz kalau boleh ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Oh iya, silakan. Dari Ibu Rosa, izin bertanya bagaimana pengelolaan dan penyaluran titipan fidyah Ustaz? Nah, titipan fidyah. Iya, fidyah ini seperti dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah Allah katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam berpuasa, maka cukup membayar fidyah yang diberikan kepada orang fakir miskin. Fidyah ini dibayarkan berdasarkan hadis setengah sok. Nah, kalau zakat fitri 1 sok ya. 1 sok itu 4 mud. Nah, dikiaskan sekarang itu 3,5 liter kalau nggak salah ya zakat fitri ya. Itu 4 mud. Sementara kalau kalau fidyah itu setengah sok. Berarti 2 mud. Berarti setengah dari 3,5 liter. Itu fidyah. Fidyah itu boleh dibayar setiap harinya dibayar. Orang ini tidak puasa karena usia lanjut atau sakit yang sudah tidak mungkin sembuh secara medis, harus bayar fidyah. 1 hari langsung bayar fidyah. 1 hari bayar fidyah. Atau boleh juga di akhir bulan. Pas di akhir bulan, dia sudah selesai, dia tidak puasa, memang karena tidak mampu untuk berpuasa, bayar fidyah, maka langsung digabung. Yaitu tadi, setengah sok dikali 30 hari. Nah, setelah dapat, ini boleh menyalurkannya bebas, ya tidak seperti zakat fitri.
Kalau zakat fitri kan harus disalurkan sebelum usai sholat Idul Fitri. Tapi kalau fidyah ini bebas. Jadi kita salurkan boleh sebelum Idul Fitri atau setelah Idul Fitri. Dan penyalurannya boleh. Yang penting itu pertama bukan untuk fidyah ini khusus untuk orang miskin. Karena ada kalimat fafidiyatun ta'amu miskin. Jadi diberikan kepada seorang miskin. Boleh satu, misalkan tadi ya 30 hari dikali setengah sok itu kan, misalkan dapat satu karung, boleh diberikan kepada satu miskin, satu orang miskin satu karung, atau kita bagi misalkan beberapa orang miskin. Alhamdulillah itu tentunya dikasih keluasan untuk memberikannya. Boleh kepada beberapa orang, boleh kepada satu orang mungkin yang sangat membutuhkan. Yang 2 karung tadi hanya dibagi 2 karung saja, setengah karung kasih kepada fulan, satu kepada fulana. Atau enggak ternyata banyak orang miskin ada 10, ya udah dibagi 10 bebas, alhamdulillah. Tentunya yang paling afdol diberikan kepada orang miskin dari kerabatnya. Dikatakan al-aqriba ahakun alal ma'ruf, bahwa al-aqriba orang-orang dekat, kerabat itu lebih berhak untuk menerima kebaikan dari kita. Jadi berikan, utamakan kepada orang-orang yang ada di kerabat kita. Jadi itu adalah cara memberikan fidyah. Jadi dia agak luas dibanding zakat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ustaz, mohon izin Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz? Boleh Ustaz? Baik, Silakan. baik. Ini dari Bapak Iman Kurniawan. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin Waalaikumsalam. bertanya di luar tema terkait penyaluran zakat mal. Misal kami diwajibkan membayar zakat 2 juta, manakah yang lebih baik? Apakah kami berikan 2 juta tersebut ke satu orang saja dengan harapan itu menjadi modal, jadi bekal dan menjadi modal usaha, sehingga mendorong orang tersebut mandiri dan keluar dari golongan penerima zakat, kemiskinan, atau kami berikan kepada 10 orang dengan nominal lebih kecil, masing-masing 200.000 dengan harapan lebih banyak orang yang merasakan manfaat. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentunya pembagian zakat ini kepada mustahik. Ya, kita bisa melihat kondisi. Saya lihat ada 10 orang, saya punya 2 juta, misalnya ada 10 orang. Tapi saya lihat 10 orang ini membutuhkan semua, sangat membutuhkan, maka lebih bagus kita bagi, yaitu 200 misalkan, karena kita lihat orang sangat membutuhkan. Itu jadi kondisional aja yang bisa kita lihat. Tapi ketika saya lihat, ini yang ini bisalah tanpa saya bantu zakat ini masih bisalah masih aman. Tapi yang ini nih sayang, dia ini pinter usaha, bagus, punya kemampuan, cuman modal tidak ada dan termasuk miskin. Maka tentunya di saat itu kita lihat lebih bagus dikasih ke orang itu untuk bikin modal. Karena kita lihat nih orang pintar usaha dan insya Allah bisa mampu berkembang dengan modal yang kita kasih dari zakat tadi. Dengan begitu harapannya nanti orang ini tahun depan sudah nggak menerima zakat, justru dia akan menjadi pemberi zakat, jadi muzaki bukan mustahik lagi. Nah ini tentunya ngeliat kondisi kita saja, kita lihat kondisi orang. Ada kalau kita kasih, wah ini kalau kita kasih 2 juta bikin usaha nggak mampu juga orang ini. Yang ada habis juga tidak mungkin berkembang. Nah ini jangan. Jadi kalau kita lihat potensi orang tadi memiliki kemampuan, tentunya lebih bagus dikasih seperti itu. Sehingga bukan hanya dikasih ikannya, tapi dikasih pancingnya istilahnya. Dan sehingga tahun depan orang itu tidak menerima zakat, justru dia akan mengeluarkan zakat. Jadi kalau memang melihat orang itu, yang pertama punya kemampuan untuk usaha, terus yang kedua yang lainnya pun aman kalau nggak dikasih tahun ini, insya Allah masih aman lah tanpa ada uang dari zakat dari kita. Maka cukup berikan kepada orang itu lebih bagus supaya dia bisa berubah kedudukannya yang tadinya mustahik, contoh ke depan menjadi muzaki. Jadi itu tergantung dari kita, Pak. Bagaimana kita melihat kondisinya bagus apa tidak diberikan secara itu. Tidak harus banyak atau sedikit. Kami lihat kondisi lebih mana yang lebih bagus, lebih manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Ya, Nah, karena waktu telah menunjukkan 8:14 menit, udah lewat dari lebih dari 15 menit dari waktu yang dijadwalkan. Maka selanjutnya kita tutup acara ini. Maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan apa yang telah kita lakukan baik dari ibadah wajib kita atau ibadah sunnah kita, semoga semuanya menjadi sebab Allah jauhkan kita dari murkanya Allah, Allah jauhkan kita dari nerakanya Allah, dan semoga Allah masukkan kita di dalam bagian orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan masukkan kita semua ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita dengan orang yang kita cintai. Dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah sempurnakan kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah bukakan kepada kita rezeki yang halal thayyibah yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab wa ajirna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taksirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakallah Ustaz. Baik, kepada seluruh jamaah, kami izin untuk tutup kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum.